Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kekeliruan berikutnya di bulan suci Ramadan adalah numpuknya umat Islam membayar zakat. Padahal zakat mal itu ada rukunnya. Salah satunya adalah haul, genapnya 1 tahun kita memiliki harta tersebut. Kenapa saya katakan banyak kekeliruan? Karena tidak mungkin umat Islam itu berdagangnya mulainya bulan Ramadan semua. Karena tidak mungkin umat Islam itu beli emasnya semuanya di bulan Ramadan. Karena tidak mungkin semua umat Islam itu bekerjanya mulai bulan Ramadan. Karena tidak mungkin semua umat Islam itu nabung mulainya di bulan suci Ramadan. Padahal zakat mal itu harus 1 tahun kita memiliki harta. Contoh, umpama saya beli emas 93,5 gram. Sudah 1 nisab, sudah mencapai nisab. Saya beli di bulan Maret. Tanggal 30 Maret saya beli emas 93,5 gram. Maka tanggal 29 Maret tahun 2022 saya wajib mengeluarkan zakat mal itu tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Lah ini sekarang numpuk semuanya di bulan suci Ramadan. Yang lucu lagi, para pengurus masjid juga dengan bangganya menyiarkan jumlah harta atau jumlah zakat mal yang diterima tanpa memberikan pengertian, pemahaman kepada jamaah yang harusnya disampaikan kepada jamaah. Bapak, Ibu, zakat apa? Zakat mal. Mal apa? Mal emas umpama. Kapan belinya? Harusnya ditanya. Harusnya diberi pengertian sehingga tidak salah dalam membayar zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tapi orang yang menerima zakat itu berdoa. Doanya itu ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang engkau berikan. Dan Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang kamu simpan. Dan menjadikan zakat ini sebagai kesucian bagimu. Karena penerima zakat itu orang yang berdoa. Atau penerima zakat itu setelah menerima zakat itu berdoa. Walaupun ada 8 golongan. Fakir, miskin, ibnu sabil, mu'alaf, fisabilillah, gharib, orang yang banyak utang, budak, dan yang ke-8 adalah mu'alaf. Saya di mimbar yang terhormat ini, saya mengajak kepada para muzaki, orang-orang yang berhak membayar zakat, orang-orang yang wajib membayar zakat, untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun boleh kita memberikan asal orang itu Islam, miskin, silakan, sah secara hukum. Tapi kalau kita berikan kepada ahli ibadah, doanya akan lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang Islam yang tidak taat terhadap ajaran Islam. Berikan kepada para muadzin, berikan kepada orang-orang yang dekat dengan masjid, orang yang mau memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid. Karena pasti muadzin masjid itu sholatnya berjamaah. Nggak ada habis adzan pergi itu nggak ada. Pasti berjamaah. Maka ayo bareng-bareng yang sekarang jadi muzaki, orang yang berhak memberikan zakat, berikan, tunaikan zakatnya. Hanya 2,5%. Yang 97,5% silahkan dimakan, silahkan ditabung, silahkan bagikan kepada keluarganya. Tapi 2,5% wajib dikeluarkan. Ibarat kita beli ikan dengan uang kita, dengan jerih payah kita. Tapi dari ikan yang kita beli itu pasti ada yang kita buang.
pasti kotorannya yang kita buang. Dan kalau kotoran itu tidak kita buang, langsung kita masak, yakin ikannya tidak enak. Dari sekian harta yang kita miliki, 2,5% kita zakatkan, yang 97,5% silahkan kita pergunakan untuk kepentingan kita. Yakin dengan dikeluarkan 2,5% akan menjadi nikmat, kita menikmati harta yang kita miliki. Yang sekarang menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat, jangan bangga, jangan senang jadi orang mustahik, tetap harus ada ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang mustahik, tahun depan saya mohon kepada Allah agar menjadi muzaki. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan ini, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas bulan suci Ramadan kita Idul Fitri benar-benar kembali kepada kesucian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.